Ini gimana? Vika kok nampaknya kurang nyaman? Nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa tampil nah penuh. Berarti kalau Karo itu bilangnya bere atau bere ya? Beru bang, beru tarigan, nande Okay. tigan. Beru tigan, oke, ya. Oke, gimana ini Nande Tigan ini? Bagaimana latar ceritanya? Bagaimana asal usulnya kok bisa begini? Silakan. Ini mohon maaf semua ya, bukannya, maksudnya bukan menyindir agama lain gitu. Iya. Cuman awalnya Hati-hati itu pilihan kan katanya ya, nanti diguruduk nanti. Pilihannya anu aja. Pilihannya dipilih kata-kata yang bagusnya, silakan. awalnya itu kan mualaf tuh bang, tapi Mualaf. semakin dipelajari tuh kok makin nggak masuk akal. Oke, terus? Terus ya aku juga perlahan nih mau ngajak suami biar kembali dibaptis tuh nah. Oke, ya. Jadi begini Nande Tigan ya. Di inbox saya, di kotak masuk saya, itu ada banyak sekali nggak karu-karuan banyaknya orang-orang yang seperti dirimu. Jadi dia tadinya mualaf, entah perempuannya entah lakinya begitu, karena pernikahan. Kemudian setelah nonton saya, dipelajarin. Dia mualaf tuh bener-bener, dia mualaf tuh tadinya bener-bener karena iya ya Islam tuh benar gitu. Tapi setelah nonton saya dicek sama dia, saya pelajarin. Bener semua yang dia. Makanya akhirnya pengen meninggalkan agama Islam. Nah, jadi maksud saya begini. Jadi maksud saya begini Nande Tigan. Kalau di channel saya ini kan saya khusus channel mengekspos agama Islam. Nah, adapun orang-orang yang sudah pengen masuk agama Kristen, itu bukan tugas saya lagi, itu tugasnya gereja terdekat. Begitu. Iya Bang Edis, ini nah Bang Edis, kayak mana ya aku bilang, kayak mana ngejelasinnya biar lakiku itu mau gitu nah, aku bingung juga. Nah, harus pelan-pelan. Pertama-tama gini, kalau menjadi orang Kristen itu jangan di mulut saja. Di mulut bilang mengasihi, di mulut bilang mengampuni sesama, tapi nggak sesuai dengan yang di mulut. Jangan begitu. Pertama, kita itu bisa merubah seseorang tanpa ngomong dulu, dengan perbuatan. Artinya apa? Artinya di sini Nandevika itu harus mencerminkan ajaran Kristen yang sungguh-sungguh. Kemudian baru ngomong. Pertama itu tingkah laku dulu, perbuatan. Yang dilihat orang tuh pertama perbuatan, bukan omongan. Kalau ngomong mah gampang begitu. Termasuk saya juga begitu. Yang dilihat pertama itu tindakannya. Nah, baru sosok orang ngomong gitu. Baru kita bisa dipercaya gitu. Nah, setelah ngomong, nah nanti kalau misalnya dia masih logikanya masih agak-agak melawan, ajak saja nonton Edis TV bareng-bareng. Nobar. Begitu. Itu Bang Edis, kami juga udah sering ngobrol gitu kan, terus tapi dia nggak mau nonton Bang Edis, dibilang apalah itu yang dinaikin juga yang nggak tahu agama gitu, makanya. Atau begini, atau suruh dia ke sini gimana? Coba suruh dia ke sini. Coba suruh dia ke sini coba. Buktikan apakah yang saya naikkan itu yang kurang ngerti agama. Kan saya sering bilang, tolong yang naik ke sini ustadz gitu. Aku capek aku debat sama dia tuh, aduh. Ya, memang tidak semudah itu, Kak Vika ya. Jadi memang itu proses yang panjang. Bayangin loh, udah dari kecil Muslim, ya kan udah dicokokin, bahkan udah diazanin di kuping. Waktu lahir. Jadi apa namanya, roh Islam itu udah mengakar gitu. Itu nggak gampang nyabut itu, nggak gampang gitu. Dia harus betul-betul mendalami agama Islamnya itu. Makanya saya pernah bilang, seseorang yang sungguh-sungguh mendalami agama Islam, itu makin mendekati dia akan meninggalkan agama tersebut. Gitu. Memang Bang, aku aja semenjak nonton Abang, semenjak cari juga, cari tahu sendiri juga, ya ampun kok ngeri kali. Nabi kayak mana itu. Iya benar. Nggak masuk akal. Tapi nanti kalau suami tahu nanti dia nggak marah.
Oh enggak, aman aja. Cuman cara jelasin aku itu nah, biar dia mau itu aku masih susah. Iya, oke. Susah. Mungkin kapan-kapan bolehlah suaminya ajak diskusi lah, nggak usah debat lah, diskusi begitu. Kita diskusi. Ya, Bang. Salah satunya misalnya ini nih kan, Muslim itu kan sering bilang Kristen Tuhan 3. Nah, ini saya sudah membuktikan orang Muslim itu robnya 2. Begitu. Seperti itu. Makanya aku bilang juga sama dia kan Bang Edis, kenalin dulu Yesus bukan Isa, itu 2 pribadi yang berbeda. Betul, betul. Itu nggak sama. Tidak sama. Isa itu kalau dalam sudut pandang kajian saya sudah mengkaji agama Islam itu sudah 13 tahun. Isa itu adalah sosok fiktif atau sosok Yesus KW atau Yesus palsu. Buatan Arab begitu. Iman tanpa fakta sejarah kan berarti iman yang mati ya? Betul, betul. Makanya orang Islam ketika ditanya Isa itu pernah hidup di mana, mereka nggak mungkin mereka tidak nebeng di Kristen. Misalnya gini, pernah ada satu acara ya, acaranya Dondi Tan sama Richard Lee. Nah, Richard Lee itu nanya begini, Ko Dondi, murid Nabi Isa itu berapa? Maka Dondi menjawab 12. Dari mana dapat angka 12? Dia harus mengait-ngaitkan sosok Isa itu dengan Yesus. Kalau enggak, sosok Isa ini menjadi tokoh dongeng fiksi. Gitu. Jadi harus ditempelin ke Yesus. Maryam gitu. sejalan sama Harun, kan Harun itu di zaman Musa kok. Aduh, nggak masuk akal gitu. Iya. Misalnya kata-kata sapaan kepada Maryam itu kan, ya ukta Harun begitu. Itu juga kalimat-kalimat yang bermasalah begitu. Kok ngarang bebas, maaf bukan menyindir. Iya, jadi memang setiap muslim yang mempelajari agama Islam, makanya sudah pernah saya bilang, pasti mereka itu semakin dekat kepada pintu gerbang untuk meninggalkan agama tersebut. Doain ya Bang Edi supaya kami dibaptis lagi. Amin, amin. Makanya ini tugas-tugas gereja-gereja setempat ini. Makanya gereja itu harus itu loh, keluar begitu, jangan di nongkrong di bangunan terus. Gitu. Makanya paham bahwa gereja adalah sebuah bangunan itu harus dirubah mindsetnya. Gereja itu harus keluar juga gitu, menjangkau orang-orang seperti Kak Vika Tarigan ini begitu. Ya, jadi datangilah gereja terdekat, ajak ngobrol, share. Makanya di gereja itu memang harus udah waktunya diajari edukasi tentang Islam, gitu. Biar tidak banyak jemaat-jemaatnya yang seperti Vika Tarigan ini, gitu. Seperti itu. Jadi sebelum nikah bukan suaminya, bukan ikut suaminya, malah suaminya ikut Kak Vika Tarigan gitu harusnya. Gitu. Jadi datangi gereja terdekat, cari gereja juga gereja yang sehat. Banyak juga gereja yang tidak sehat, yang pengajarannya tidak biblikal, tidak alkitabiah. Banyak juga gereja begitu. Makanya datangi gereja yang sehat, yang gembalanya itu juga yang biblikal pengajarannya begitu. Oke, Bang Edi. Oke. Perlahan pasti bisa. Dalam nama Yesus pasti bisa. Amin. Gitu aja ya, Kak Vika Tarigan ya. Oke Bang. Oke, terima ya, Bang. kasih. Terima kasih. Makasih, Bang. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Kita sudah mendengarkan tadi kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang mualaf. Bagaimana dia mengatakan ketika dia mempelajari agama barunya, dia merasa malah sepertinya tidak seperti yang diinginkannya. Tetapi saudara, justru dia makin rindu dan ingin kembali kepada ajaran, yaitu Yesus Kristus. Kenapa bisa demikian? Karena saudara, kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan, pasti bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak berkenan. Di dalam hati kita yang paling dalam, pasti kita mengerti dan merindukan hal-hal seperti itu. Dan mungkin itulah yang dialami oleh seorang mualaf ini. Dia merasa sepertinya tidak ada kedamaian dalam kehidupannya. Bahkan seorang mualaf ini ingin mengajak suaminya untuk
percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa, saudara? Karena Yesus itu adalah jalan yang lurus itu sendiri. Yesus itu adalah kebenaran. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus katakan juga, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan gembala upahan akan lari ketika domba-dombanya diserang. Dan Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata itu bukan hanya kata-kata saja, tetapi Yesus memang memberikan nyawanya. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, agar mereka yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Saudara, hari ini mari putuskan. Apakah engkau mau mengikut gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya? Ataukah engkau mau mencari yang lain di luar sana? Tetapi saya mau katakan, saya seisi rumahku akan mengikut gembala yang baik, namanya Yesus Kristus, yang mati bagi saya. Dia bangkit kembali agar saya, keluarga saya, dan semua kita dibenarkan di hadapan Allah. Sangat luar biasa. Bahkan saudara-saudara, Bapa Surgawi pun mengatakan bahwa kita harus mendengarkan Yesus sebagai firman Allah yang telah jadi manusia. Kenapa? Karena kita akan tersesat. Selama di dunia ini kita akan tersesat. Sebelum kita menemukan yang namanya kebenaran. Sebelum kita menemukan yang namanya jalan yang lurus, Tuhan yang benar, yaitu Yesus, kita akan melangkah sepertinya tanpa tujuan. Kita akan melangkah dan akan sesat. Tetapi kalau kita punya kebenaran, Yesus, kalau kita punya jalan yang lurus, yaitu Yesus, Dia akan menuntun, memimpin hidup kita, membawa kita kepada kehidupan yang kekal, yang dijanjikan, yang dirindukan oleh banyak orang. Kiranya video yang saya bagikan bermanfaat dan memberikan pelajaran penting. Tuhan memberkati.